إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah-jemaah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini, di tempat yang berberkah ini, mari kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan begitu banyak nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa datang ke tempat ini tentunya untuk memenuhi seruan dan panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam juga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat yang mulia, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, beserta seluruh generasi umat ini yang senantiasa berupaya untuk meniti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk kesyukuran kita yang hidup di negeri ini adalah hingga pada saat ini kita masih bisa merasakan keamanan, jemaah sekalian. Dibandingkan dengan kondisi banyak negeri-negeri kaum muslimin yang pada hari ini sedang bergolak, utamanya saudara-saudara kita di Palestina, Gaza, kemudian tetangganya juga Suriah, yang sebelumnya juga begitu lama mengalami pergolakan, sekali pada hari ini dinyatakan merdeka. Baru-baru ini juga terjadi penyerangan kepada sebuah negara kaum muslimin yang bernama Pakistan. Jemaah sekalian, kondisi aman, jemaah sekalian, adalah sekali lagi sebuah nikmat yang sangat besar yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang muslim. Karena dengan kondisi seperti ini, seseorang bisa berbuat banyak, memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Beliau bersabda,
Man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi yajidu quta yaumihi faqad hizat lahu dunya bihadzafiriha. Siapa yang mendatangi waktu paginya dalam keadaan aman, sehat badannya, dia mendapatkan makanannya pada hari itu, maka Rasulullah mengatakan sungguh telah dikumpulkan kepadanya dunia ini dengan segala kenikmatannya. Kenapa jemaah sekalian? Karena pada hakikatnya kebutuhan mendasar bagi manusia itu adalah 3 ini. Dia merasa aman dalam hidupnya, sehat badannya, dan juga dia tidak merasa lapar jemaah sekalian. Kalau hilang salah satunya, apalagi dua-duanya jemaah sekalian, apalagi 3-tiganya, ini adalah ujian yang sangat berat yang dihadapi oleh seorang hamba. Dan ini yang didapatkan oleh saudara kita di Palestina jemaah sekalian. Hilang rasa aman mereka. Mereka juga kelaparan. Ya. Ya mungkin kita tidak akan bisa bayangkan bagaimana kalau kita yang menghadapi situasi dan kondisi seperti ini jemaah sekalian. Apa kita merasa kuat menghadapi hal-hal yang seperti ini? Tapi tentunya kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kondisi daripada setiap hamba-hambanya. Namun jemaah sekalian, di sisi lain ketika kita menghadapi atau berada dalam situasi keamanan seperti ini, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak menguji kita jemaah sekalian. Justru rasa aman yang kita rasakan hingga pada saat ini itu adalah ujian juga dari Allah Subhanahu wa taala. Mampukah kita memanfaatkan kondisi aman ini untuk senantiasa memperbaiki diri kita? Karena boleh jadi rasa aman itu sekali-kali dan sekonyong-konyong tiba-tiba hilang ketika datang ujian-ujian yang bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, badiru bil amal fitanan ka qita'il lail al muslim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Boleh mengingatkan kepada kita jemaah sekalian, ketika dalam kondisi seperti ini kita memiliki rasa aman dan dalam kondisi memiliki banyak kesempatan untuk beramal soleh, maka beliau mengatakan bersegeralah kalian untuk beramal soleh sebelum datangnya namanya fitnah-fitnah, ujian-ujian seperti potongan-potongan malam yang gelap gelita, di mana ketika datang fitnah-fitnah dan ujian itu, engkau akan mendapatkan ada orang di waktu paginya masih beriman kepada Allah, sore harinya sudah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu sore harinya masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika waktu paginya sudah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jemaah sekalian? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia rela menjual agamanya, menggadaikan akidahnya demi untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi jemaah sekalian. Kalau kita lihat konteks hadis ini jemaah sekalian, maka kita akan melihat bahwasanya pada zaman itulah akan tersebar orang-orang munafik yang mereka membela Islam ketika mereka punya kepentingan terhadap umat ini. Tapi ketika kepentingannya sudah hilang dari agama ini, maka mereka akan berbalik menyerang orang-orang yang senantiasa berupaya untuk berpegang teguh dengan agamanya.
Belum lagi datang zamannya ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Ya'ti 'alan nas sanawatun khadda'atun yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu ar-ruwaybidah. Qila wa man ruwaybidah ya Rasulullah? Qala ar-rajulu tafi fil amril 'am. Beliau mengatakan bahwasanya akan datang kepada manusia ini tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Rasul mengatakan khadda'at, bukan sanawatun khadi'ah, tahun-tahun yang menipu, tapi penuh dengan tipuan, khadda'at. Di mana pada tahun-tahun itu kata Rasulullah SAW, para pendusta akan dibenarkan, sementara orang yang jujur akan didustakan. Orang-orang yang menjadi pengkhianat akan diberikan amanah, diberikan kepercayaan kata Rasulullah. Sementara orang-orang yang terpercaya itu mereka akan dikhianati kata Rasulullah SAW. Lalu beliau menyebutkan ada lagi fenomena lain. Apa itu? Beliau mengatakan bahkan pada hari itu yang namanya Ruwaybidah akan berbicara. Ketika ditanyakan kepada beliau, siapakah Ruwaybidah itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan mereka adalah orang-orang yang tidak punya apa-apa, tapi berani berfatwa, berani berbicara tentang urusan orang banyak. Kalau kita lihat pada hari ini jemaah sekalian, sanawat khadda'at ini, ya, tahun-tahun yang penuh dengan tipuan ini, sebenarnya kita pun berada di dalamnya. Kenapa jemaah sekalian? Karena kadang-kadang banyak orang yang tidak bisa membedakan di hadapannya mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk jemaah sekalian. Sehingga banyak orang yang termakan dengan berbagai macam propaganda media. Susah untuk menentukan sikap. Susah untuk memilih yang mana harus dipilih di antara adanya sirah, pertentangan dalam menerima informasi ini. Belum lagi kata Rasulullah SAW dalam hal kejujuran dalam berjanji. Banyak orang yang memberikan janji manis, tapi ujung-ujungnya adalah tidak menepati janji tersebut. Banyak orang yang diberikan amanah untuk memegang sebuah jabatan, tapi bukannya dipergunakan untuk kepentingan orang banyak, tapi sebaliknya untuk kepentingan pribadi dan golongan. Yang terakhir kata beliau, ketika Ruwaybidah ini banyak berbicara. Ruwaybidah ini ibaratnya pada hari ini dengan influencer, ya. Mereka banyak berbicara, sekalipun bukan bidangnya, untuk membela orang-orang yang membayarnya. Mereka berbicara tentang urusan banyak. Apa urusan banyak orang? Apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW adalah sesuatu yang nyata kita saksikan pada hari ini. Maka tentunya jemaah sekalian, kita sebagai seorang muslim, apalagi saya penuntut ilmu, ketika Rasulullah SAW mengabarkan hal yang seperti ini, maka kita yakin bahwasanya itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Namun kita sebagai umat Rasulullah SAW harusnya mengambil tindakan preventif, tindakan antisipasi. Bagaimana diri kita ini bersikap ketika menghadapi hal-hal yang seperti ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah-jemaah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui gambaran hadis tadi tentang kondisi yang kita hadapi pada hari ini, maka sekali lagi, apa sikap yang bisa kita lakukan dalam menghadapi perkara-perkara seperti ini jemaah sekalian? Yang pertama tentunya adalah perkuat diri kita dengan ilmu jemaah sekalian. Itu adalah bekal yang paling mulia untuk hidup di zaman seperti sekarang ini. Karena ilmu inilah yang menuntun kita, memberikan kepada kita cahaya yang terang di hadapan kita, sehingga dengan terang dan jelas kita bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Kemudian jemaah sekalian, selanjutnya adalah mari kita senantiasa menjaga hubungan pertemanan kita dengan orang-orang soleh. Rajinlah bermajlis dengan orang-orang yang soleh, yang mana ketika kita terjatuh dalam kekeliruan dan kesalahan, maka mereka lah yang akan menguatkan kita, memberikan peringatan kepada kita, menasihati kita jemaah sekalian. Karena kadang seorang hamba ketika terjatuh dalam keburukan dan kesalahan dan tidak ada yang mengingatkannya, maka dia akan terus dalam kelemahannya dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kalau ada yang senantiasa memberikan nasihat kepada kita jemaah sekalian. Al-mar'u ala dini khalilihi, kata Rasulullah. Seseorang itu tergantung agamanya, atau kondisi seorang itu tergantung dengan siapa dia bergaul. Falyantur ahadukum man yukhalil, kata Rasulullah. Maka hendaknya setiap kali itu memperhatikan dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia terbiasa untuk melakukan interaksi dalam kehidupannya, karena itu akan memberikan pengaruh yang begitu besar dalam dirinya. Kemudian jemaah sekalian, tentunya yang sangat penting juga, semuanya sangat banyak ya, kiat-kiat untuk bisa sabat, teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir saya sebutkan di sini adalah jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa membuat kita sabat, teguh di atas ajaran Allah Subhanahu wa taala. Saya sebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara doa yang sering beliau ucapkan adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Ketika beliau tanya, wahai Rasulullah, begitu banyak engkau mengulang-ulang doa ini, maka beliau mengatakan, inna qalba ibn Adam baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa yasha. Sesungguhnya hati seorang anak Adam itu berada di antara dua jari jemari, di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala bisa saja membolak-balikkan hati itu sesuai dengan kehendaknya. Maka mintalah kepada sang pemilik hati ini untuk senantiasa meneguhkan kita di atas ketaatan kepadanya hingga kita menjemput ajal kita jemaah sekalian dalam kondisi sebagai abdun, sebagai penyembah, pengabdi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan, al-maut menjemput kalian. Jemaah-jemaah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung khutbah ini mari kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama amarana Allah Subhanahu wa taala fi qoulihi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين اللهم انصرهم على أعدائهم يا قوي يا عزيز اللهم انصرهم على اليهود الغاصبين المعتدين الظالمين يا قوي يا عزيز إنك أنت القادر على ذلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم